Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Andi Sabutro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini, kalian selalu pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan, supaya kita tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video pembelajaran pada materi-materi berikutnya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bab yang baru tentang himpunan. Ya, dimana untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama, yakni siswa dapat mendeskripsikan tentang himpunan. Kemudian yang kedua, siswa dapat merepresentasikan himpunan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis-jenis himpunan. Nah, sudah siapkan untuk mengikuti pembelajaran dari saya? Yuk langsung saja kita ikuti bersama video berikut ini. Himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan beberapa objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Artinya dapat dimaknai secara jelas perbedaannya, ya. Nah, ini contohnya. Ada contoh himpunan dan ada contoh yang bukan termasuk himpunan. Contoh himpunan yang pertama ada kumpulan hewan berkaki dua. Nah, kan jelas hewan yang berkaki dua itu apa? Ada ayam, ya, kemudian ada itik dan lain-lain sebagainya. Kumpulan bilangan ganjil, kan jelas kalau saya suruh sebutkan bilangan ganjil, ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian kumpulan bunga berwarna merah. Nah, kalian kalau saya suruh mengambil bunga yang berwarna merah pasti kan tahu ya, mana yang merah, mana yang kuning dan lain-lain. Kemudian kumpulan planet dalam tata surya. Nah, kan jelas kalian bisa menyebutkan planet Merkurius, Venus, Mars, dan lain-lain ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang bukan himpunan? Misalkan di sini ada kumpulan buku menarik di perpustakaan. Ya, anak-anak silakan ambil buku yang menarik di perpustakaan. Kan nggak jelas menarik itu menurut si A itu menarik, menurut si B A tidak menarik. Ya, jadi tidak jelas. Kumpulan cewek cantik. Nah, cantik itu kan relatif ya. Jadi menurut si A itu cantik, menurut si B belum tentu. Kumpulan gedung tinggi di Surabaya. Nah, yang dibilang tinggi itu seberapa tingginya? Yang lantai 3, oh itu tinggi sekali. Iya kalau dibandingkan dengan lantai 1 ya. Kalau misalkan gedung yang lebih tinggi lagi lantai 10 ya kan. Yang gedung lantai 3 kan bukan gedung tinggi. Jadi gak jelas. Kemudian kumpulan lukisan yang indah. Nah, lukisan yang indah itu yang bagaimana? Oh, ini indah sekali. Ah, enggak, ini biasa dan lain-lain kan enggak jelas. Nah, jadi bisa menyimpulkan ya, mana yang termasuk himpunan, mana yang bukan himpunan. Kita lanjutkan. Kemudian merepresentasikan suatu himpunan ya, atau menyatakan suatu himpunan. Di sini ada 3. Yang pertama metode deskripsi atau kata-kata. Jadi tinggal menyebutkan dengan kata-kata. Himpunan dinyatakan sebagai pernyataan yang didefinisikan secara jelas yang dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Ya, jadi kalau ngomong anggota himpunan pakai kurung kurawal ya. Contoh, huruf vokal. Nah, kemudian semua bilangan caca lebih dari 10. Nah, ini dengan kata-kata menyebutkan omongan. Yang kedua, dengan metode mendaftar satu-satu. Ya, ini anggota himpunan disusun dalam tanda kurung kurawal yang masing-masing anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Kalau tadi dengan deskripsi kata-kata itu kan huruf vokal. Nah, kalau mendaftar satu-satu, huruf vokal itu apa aja ya? A, I, U, E, O. Kalau yang deskripsi kata-kata semua bilangan caca lebih dari 10, berarti di sini berapa? 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Ya, itu. Yang ketiga yakni metode notasi himpunan. Nah, notasi himpunan di sini menggunakan simbol ya.
Notasi himpunan digunakan untuk membantu menentukan anggota suatu himpunan. Contoh di sini. X sedemikian hingga X. Ingat ya, ini bacanya sedemikian hingga. X kurang dari 6. Di mana X itu elemen. Elemen itu anggota X. Anggota A. A itu bilangan asli. Jadi X anggota bilangan asli kurang dari 6. Nah, berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya ulangi lagi cara membacanya. X sedemikian hingga. X itu kurang dari 6. Siapa X? Lihat di sini. Oh, X itu anggotanya bilangan asli. Berarti bilangan asli yang kurang dari 6. Ya. Kalau disuruh mendaftar satu-satu, yaitu tadi berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau disuruh mendeskripsikan ke kata-kata, berarti bilangan asli kurang dari 6. Paham ya dari 3 representasi ini ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan yang sama. Nah, 2 himpunan dikatakan sama jika semua anggotanya sama. Nah, gampang ya diingat. Misalkan A itu anggotanya 149. B anggotanya kuadrat dari 3 bilangan asli pertama. Bilangan asli pertama 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Nah kan sama berarti 149. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa A sama dengan B karena anggotanya sama yakni 149. Kemudian yang B, himpunan yang ekuivalen. 2 himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota kedua himpunan tersebut sama. Nah, bedakan. Kalau himpunan sama, itu banyaknya juga sama, anggotanya juga sama. Tapi kalau himpunan yang ekuivalen, banyaknya anggota yang sama. Kalau A anggotanya 3, B juga 3. Apakah anggotanya harus sama? Tidak. Yang penting banyaknya anggota atau jumlahnya anggota. Nah, di sini misalkan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian B anggotanya A, B, C. Nah, dapat disimpulkan bahwa A ekuivalen B. Karena hanya melihat di sini banyaknya anggota A3, yang B juga 3. Paham ya? Kita lanjutkan kemudian yang C, himpunan terbatas. Yakni suatu himpunan dikatakan terbatas jika banyaknya anggota terbatas atau dapat dihitung. Misalkan A, anggotanya bilangan asli kurang dari 25. Berarti kan 1, 2, 3, 4 sampai 24. Kan masih terbatas ya, masih bisa disebutkan, masih bisa dihitung. Nah, kebalikannya yang D, himpunan tak hingga. Suatu himpunan dikatakan tak hingga jika banyaknya anggota itu tak terbatas atau tak dapat dihitung. Contoh misalkan B itu anggotanya adalah bilangan bulat. Nah, coba kalian sebutkan bilangan bulat. Ya kan tak terbatas ya, dari mulai negatif kemudian 0 sampai positif. Ya, ke kirinya tak terbatas kemudian ke kanannya juga tak terbatas. Jadi tidak bisa dihitung ya. Oke, kemudian yang E. Yang E di sini himpunan kosong ya. Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota itu disebut himpunan kosong. Di mana himpunan kosong dinyatakan dengan simbolnya seperti ini ya. 0 dicoret atau tanda kurung kurawal saja. Tengah-tengahnya tidak ada anggotanya. Ingat, bedakan 0 dengan kosong. Kalau 0 itu angka 0. Jadi ada anggotanya kalau dihitung 1. Tapi kalau kosong itu tidak ada apa-apa. Ya, jadi bedakan 0 dengan kosong. Contoh A. Anggotanya siswa SMP yang berusia 40. Coba sebutkan siapa? Enggak ada kan siswa SMP yang berusianya 40 ya. Kemudian B, bilangan asli antara 56 dan 57. Siapa? Tidak ada. Ada 56,5. Bukan, itu kan desimal, bukan bilangan asli. Ya, paham ya, himpunan kosong. Jadi tidak ada anggotanya sama sekali. Kemudian yang F.
Himpunan lepas. Dua himpunan dikatakan lepas jika tidak ada anggota himpunan yang sama. Misalkan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 11. Kemudian B, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka kan di sini A dan B tidak ada anggota yang sama. Maka A itu saling lepas dengan B karena tidak ada anggota yang sama. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang G, himpunan bagian. Suatu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan B. Ya, dinyatakan A subset B atau A himpunan bagian B. Misalkan A anggotanya 1, 3, 5. Kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 3, 5 ini, A ini kan semuanya ada di B, 1, 3, 5. Maka dapat dikatakan kalau A itu himpunan bagian dari B. Ya, karena semua A ini masuk ke dalam B. Paham ya? Nah, perlu diingat-ingat. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Misalkan himpunan A anggotanya 1, 3, 5. Nah, setiap himpunan berarti 1 itu ya anggotanya A. Bagian dari A. 3 ya bagian dari A. 5 ya himpunan bagian dari A. Seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap himpunan kosong merupakan suatu himpunan bagian dari setiap himpunan. Misalkan A di sini 1, 3, 5. Apakah himpunan kosong masuk ke dalam himpunan A? Iya, masuk ya. Jadi semua himpunan kosong masuk ke dalam suatu himpunan bagian. Kemudian yang ketiga, jika suatu himpunan memiliki N anggota, N ya banyaknya anggota, maka himpunan tersebut memiliki 2 pangkat N himpunan bagian. Diingat-ingat rumusnya, himpunan bagian adalah 2 pangkat N. Maksudnya bagaimana? Oke, saya kasihkan contoh. Misalkan A di sini anggotanya 1, 2. Tentukan semua himpunan bagian yang dimiliki oleh A. Nah, kita jawab ya, ingat. Banyak anggota A adalah 2. Kan ada 1, 2, ada 2 jumlahnya. Maka N sama dengan 2 karena banyaknya anggota A adalah 2. Bagaimana banyaknya himpunan bagiannya? Rumusnya kan 2 pangkat N, di mana N-nya adalah 2, sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 himpunan bagian. Nah, siapa saja kalau misalkan diminta untuk menyebutkan siapa saja himpunan bagian dari A, ya ini. Himpunan kosong, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1 dan 2. Ya, 0, 1, kemudian 2, 1, 1 dan 2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang F, yakni himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua himpunan sebagai himpunan bagiannya dan dinyatakan dengan S. Artinya semesta, semuanya. Kita ngomongin semestanya apa, tentang apa, yaitu adalah semestanya. Contoh, misalkan A di sini. X demikian hingga X merupakan siswa kelas 7 SMP luar biasa. Ternyata A itu adalah siswa kelas 7 SMP luar biasa. Kemudian yang B, anggotanya siswa kelas 8 SMP luar biasa. Nah, bagaimana himpunan semestanya S? Ngomongin apa sih ini tadi? Ngomongin siswa SMP luar biasa. Ya, semestanya. Oke, misalkan lagi biar paham. Misalkan P anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian yang Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, bagaimana himpunan semesta? Jadi himpunan semesta di sini ada beberapa kemungkinan ya, tidak harus satu. Misalkan di sini yang pertama, bilangan asli kurang dari 10. Oh, berarti ini tadi ngomongin bilangan asli kurang dari 10. Iya, betul. Kemudian, bilangan bulat positif kurang dari 10. Iya, betul juga ya kan?
Kemudian juga bilangan cacah antara 0 sampai 10. Nah, perhatikan 1 sampai 9. Nah, jadi kalau ngomongin semestanya apa, di sini bisa lebih dari satu. Yang penting memungkinkan apa yang diomongkan tadi. Seperti itu ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan soal latihan ya. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, kalian buat 3 contoh himpunan dan 3 contoh yang bukan himpunan. Yang kedua, tulislah himpunan berikut dengan cara mendaftar satu-satu anggotanya. Anggota P siapa aja, Q siapa aja. Yang ketiga, tulislah himpunan berikut ke dalam bentuk notasi himpunan. Ya, silakan di sini tulis notasinya bagaimana, yang K, yang L bagaimana. Yang K ini tadi notasi himpunan ya. Yang nomor 4, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, di sini X kurang dari sama dengan 4. X elemen bilangan asli. Berarti bilangan asli kurang dari sama dengan 4. Kalau ada tanda sama dengan berarti 4-nya ikut. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai materi himpunan. Gimana? Sudah paham belum? Oke, kalau belum silakan bertanya ya, jangan malu-malu, bisa komentar pada video ini juga ya. Nah, jangan lupa ditunggu video-video berikutnya ya. Kita tetap belajar bersama, semangat untuk belajar matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.